Shalom. Shalom. Puji Tuhan. 4 kecerdasan Yusuf yang terakhir adalah dari sisi emosional. Dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 41. Kejadian 41 ayat 37 sampai 41. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata usulan mengindikasikan bahwa Firaun bisa menerima penjelasan daripada Yusuf tentang mimpinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang seorang raja akan menerima usulan dari orang yang masih rendah. Nggak gampang. Di sini butuh satu kebesaran hati. Ternyata Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Nah, mereka bisa tafsirkan ini sesuatu yang luar biasa. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Firaun mendapatkan seorang yang mampu menjadi penguasa Mesir untuk mengantisipasi kelaparan. Jadi Firaun dapat orang yang bisa dia percaya, dan dia tahu bahwa Yusuf ini akan mengantisipasi apa yang telah dia dapatkan mimpi itu, bahwa ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun nanti kelaparan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sekali bahwa Yusuf bisa memberikan masukan kepada Firaun tentang mimpi. Nah, di kita ini Presiden kita berkata bahwa 12 negara sedang ada di dalam krisis pangan yang luar biasa sekali. Berarti memang dibutuhkan negara kita ini. Dibutuhkan adalah orang-orang yang punya visi untuk memimpin bangsa ini. Orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu kepada pemerintah kita. Untuk hal-hal apa? Hal-hal semacam begini. Nah, saudara, apa yang terjadi kepada Yusuf? Dia bisa menafsirkan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Di sini kita belajar bahwa penyertaan Allah kepada Yusuf tidak pernah berhenti. Pada waktu Yusuf ada di rumah Potifar, dia di penjara dan Yusuf berada di istana. Jadi pada waktu dia di rumah Potifar, dia dihina, dia masuk penjara. Waktu dia masuk penjara, dia keluar lagi, dia masuk di istana. Maka 3 fase ini membuktikan bahwa dalam keadaan suka dan duka, Tuhan tetap ada. Dia di penjara, Tuhan ada. Justru itulah yang Tuhan sedang mau memproses Yusuf dan menjadi penguasa atas Mesir. Penyertaan Allah mendidik Yusuf menjadi seorang yang memiliki mentalitas pemenang. Katakan, mentalitas pemenang. 1, 2, 3. Mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang itu tidak harus
juara, tidak. Tapi sekalipun dia kalah, dia harus berbesar hati. Itu namanya mentalitas. Apa sih mentalitas orang? Kalau dia kalah, dia marah, dia tersinggung, itu bukan mentalitas yang kuat. Tapi tidak mau menerima kekalahan, tidak mau menerima apa yang dia alami. Tapi seorang mentalitas pemenang, apapun yang terjadi, dia senantiasa punya mental yang kuat. Ya Tuhan, kali ini mungkin belum berkat buat saya, belum rezeki buat saya, tapi saya tahu saya tetap akan berjuang. Itu namanya mentalitas. Ya Tuhan, hari ini saya tidak dapat apa-apa, tapi apakah dia akan menyerah? Tidak. Mentalitas pemenang, apapun situasi itu, dia tetap harus kuat. Saya bersyukur jemaat-jemaat El Shaddai, Pak Gembala harapkan mentalitas pemenang itu harus dipupuk terus-menerus. Nah, pelajaran penting dari Yusuf yang perlu kita ambil, yang pertama adalah berhikmat menghadapi masa sulit. Bacakan, 2, 3. Berhikmat saat menghadapi masa sulit. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu berhubungan dengan akal budi, dengan otak kita ini. Maka perlu kita berhikmat. Kalau kita tidak punya hikmat, maka kita akan salah jalan. Kalau Yusuf bilang kepada Firaun, "Oh Firaun, ada 7 tahun berkelimpahan. Kita nggak usah simpan gandum, nggak usah simpan hasil bumi. Maka saya yakin 7 tahun kelimpahan itu akan percuma, dan mereka akan hadapi resiko 7 tahun kelaparan." Tapi karena Yusuf ini, dia berhikmat saat menghadapi situasi yang sulit. Ini harus, kalau kita ada berhikmat, minta sama Tuhan. Orang sekarang bilang tahun ini masa sulit. Iya, masa sulit. Tapi survei membuktikan di Indonesia orang terlibat dengan pinjol itu banyak sekali. Orang gara-gara pinjol mau nonton yang akan datang artis di Jakarta. Rela mereka, dia pinjam online untuk dia pergi nonton konser. Ini kan tidak berhikmat. Betul? Tidak berhikmat. Ibu Gembala, ada kunjungan seseorang, dia sudah cerita sama saya. Coba ibu ini berani dia kasih duit 5 juta ke dukun daripada ke gereja. Coba, akal manusia sudah rusak. Maka kita harus berhikmat. Kenapa? Kepada hal-hal yang kelihatannya yang kita butuhkan, tapi kita tidak bisa lakukan dengan sebaik-baik. Ini harus ingat baik-baik. Jangan kita mau dibutakan dengan zaman ini yang banyak sekali menipu kita. Harus hati-hati. Saya punya kakak di Jakarta, dia punya keponakan berdusta. Dia bilang, "Om, kasih modal saya, turunin modal 250 juta. Tahu-tahu 250 juta itu dia pakai di judi online. Karena ini duit nggak main-main. Cuma dalam tempo 3 bulan itu 250 juta ludes.
Anda bayangkan kalau itu hasil keringat. Anda bayangkan kalau itu saya bayar SPP anak berapa tahun punya. Anda bayangkan kalau itu saya pakai untuk biaya kuliah anak saya, berapa semester dia sudah tercukupi. Sama seperti kalau saudara lihat di mall permainan yang mesin penjepit boneka itu, ternyata itu di setel. Saya baru tahu ketika Baim itu wawancara langsung dengan yang punya itu bilang apa? Baim mau di capitan keberapa baru orang itu dapat. Contohnya di 9, berarti 1 sampai 8 japitannya itu dia jepit itu lemah. Nanti di angka 9 baru itu kencang dia tarik. Kenapa? Dia sudah kalkulasi 1 sampai 8 dia sudah dapat duit. Di ke-9 contohnya boneka itu berapa sih? Paling 5 ribuan. Sudah kalah duluan. Ini orang sudah dapat. Maka lihat segala sesuatu itu kalau sudah diatur melalui sistem, ini yang sedang bekerja, ini sedang kita hadapi, saudara. Di berita lagi, Elon Musk sedang mengajukan untuk manusia itu ditanam chip di kepala. Berarti memang dunia ini sudah tidak lama lagi, memang firman Tuhan bilang akan digenapi, akan dipasang chip untuk mengetahui. Berarti ini tantangan bagi kita. Maka di sini perlu kita hati-hati, mewaspadai apa yang kita miliki, harus berhikmat. Sama-sama katakan berhikmat. Berhikmat. Selalu kasih tahu sama suami, sama istri, sama anak, berhikmat. Yang kedua, Yusuf tidak pernah kehilangan iman dan harapan kepada Allah. Pada waktu dia ada di dalam situasi yang sulit, dia tidak kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman karena uang. Kita butuh uang, betul Pak Kepala, kita butuh uang. Tapi jangan orang bilang lagi tren sekarang butuh uang. Mau jadi pemeran film porno, mau jadi pemeran gadis atau cowok di situ. Orang sudah tidak bermain lagi logika, yang dia lihat uang. Tapi apa yang terjadi pada Yusuf? Dia lebih takut pada Tuhan. Dia tidak mau kehilangan iman. Karena saya percaya, memang kita butuh uang, butuh Pak. Bahkan kemarin CNN menyiarkan, sekarang teroris dengan gembong narkoba itu bersatu. Luar biasa sekali. Ini tantangan kita, saudara. Kalau kita nggak kuat iman, maka harus kuat-kuat iman. Kenapa kita di luar sana kita bisa jatuh? Karena kita nggak kuat iman. Karena kita tidak membentengi diri kita. Maka firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk bisa merusak perilaku yang baik. Maka itu yang harus hati-hati, harus kita jaga. Jangan sampai kita kehilangan iman dan harapan. Harapan kita sama siapa? Sama Tuhan. Selalu kita berharap sama Tuhan. Yang ketiga, Yusuf mempergunakan karunia Allah. Sama-sama katakan karunia Allah. Karunia Allah. Apa itu? Yusuf mempergunakan karunia yang Tuhan kasih, yaitu dia bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dia bisa mengartikan mimpi 7 tahun kelimpahan
7 tahun kelaparan. Apa karunia yang Tuhan kasih sama kita? Saudara, gereja ini memanggil kita untuk kita terlibat dalam pelayanan. Apa panggilan gereja bagi ini? Lihat, kita butuh orang yang bisa bermain musik, bisa nyanyi, bisa melakukan pelayanan. Kita butuh. Tapi sekarang kita mau nggak? Mau apa tidak? Kita mau nggak menjalankan? Kita mau nggak yang Tuhan sudah kasih pada kita? Karunia. Anak-anak muda, anak-anak youth, orang dewasa, nggak terlambat, saudara, untuk belajar. Nggak terlambat untuk melayani Tuhan. Tidak terlambat. Kemarin saya lihat di salah satu berita, ada seorang bapak yang usia 82 tahun. Dia akan diuji skripsinya. Bayangkan, usia 82 tahun, yang jalan sudah bergetar. Tapi kenapa? Semangat dia untuk belajar. Itu ada. Jangan kita cuma jago nyanyi di tempat-tempat yang tidak baik. Tapi di gereja kita nggak mau nyanyi. Prinsip kami dalam pelayanan, kalau saya melayani sungguh-sungguh, saya mau katakan yang begini: jangan saudara terpengaruh contohnya dengan audiens ini, orang yang mendengar. Yang paling penting itu adalah saya punya kesungguhan hati mau melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu tidak pernah rugi. Lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, siapa yang masih kuat? Angkat tangan. Saya mau lihat yang loyo. Oke, haleluya. Kalau masih kuat, layani Tuhan. Jangan nanti sudah suara 1, 2, 3. Jangan nanti sudah nggak bisa apa-apa. Coba saudara bilang, ayo Ibu Jenny melayani Tuhan, penyambut tamu. Udah encok Pak. Masih Tuhan kasih sehat, kuat, layani Tuhan. Jangan kita suara bagus. Saya suka lihat, suaranya bagus, tapi kenapa dia enggak layani Tuhan? Layani Tuhan. Mari jemaat El Shaddai, ambil karunia apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kita harus pakai untuk melayani Tuhan. Berikutnya, yang keempat, Yusuf hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Ini yang perlu dijaga. Kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Karena apa? Dunia ini, saudara, lihat, ini berita terbaru. Orang utan di Kalimantan, namanya Poni, itu menjadi budak seks dari para pria. Coba, yang berpikir binatang siapa? Manusia atau dia? Bayangkan, satu hari dia harus melayani 30 laki-laki, hanya dibayar 30.000.
Saya lihat daftar nama itu, saya pikir jangan-jangan ada jemaat El Shaddai di sini yang mampu bayar 30.000. Bayangkan, ini binatang ini. Ini binatang. Tapi inilah dunia ini. Sedang terjadi sesuatu yang terbalik. Maka harus hati-hati ya cara bergaul kita. Minta Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya bisa menjaga diri saya di SMA, di SMP, di universitas. Saya jaga diri. Jangan kok yang saya cintai laki-laki, kok yang saya cintai perempuan. Jangan. Tapi biarlah hidup kita harus hidup normal. Apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Jangan saudara lihat, kok istri saya ini jelek ya, tapi yang saudara tertarik, yang transgender kemarin itu, coba saudara pergi ke Thailand. Thailand juga banyak. Kamu lihat, pahanya mulus, tahu-tahu itu laki-laki. Maka harus hati-hati, harus cerdik. Tuhan, saya mau, saya dapat wanita yang takut Tuhan, saya dapat pria yang takut Tuhan. Jangan nanti kalian datang, Pak Gembala minta direstui, diberkati. Siapa pasanganmu? Sama-sama. Nggak ada. Gereja kita tidak mengenal pemberkatan sesama jenis. Maka mesti jaga kekudusan, kesucian hidup kita. Amin firman Tuhan.